Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlin Saputra, NPM B1A 023298. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum administrasi negara. Langsung saja, latar belakang. A. Dasar teori hukum administrasi negara. B. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. C. Hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Teori hukum administrasi negara. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis Nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, Politia dan Politicus, sebelum muncul istilah negara hukum, dalam Nomoi, Plato mengumumkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskan dalam buku Politika. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Negara hukum demokratis. A. Prinsip-prinsip negara hukum. Oleh pemerintah harus dimukakan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dimukakan oleh dasar pada undang-undang tertulis, undang-undang formal. Prinsip negara demokratis. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Bertanggung jawab politik. Organ-organ pemerintah. 2. Dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Pemencaraan kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 4. Pengawal dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol. 5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Tugas pemerintahan. Mostek Kuisen menerbitkan buku Elving Deslois, The Spirit of the Law, yang mengumumkan bahwa dalam suatu negara ada 3 organ yang fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yuridisial. Masing-masing organ ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi pada satu orang atau organ pemerintah merupakan ancaman kebebasan individu, to individual liberty. Negara hukum Indonesia. Negara berdasarkan atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial, kesejahteraan umum. Dalam suasana besar-besaran, kemakmuran menurut asal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan Versorgungsstaat, Welfarenstaat. Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan karena tugas pemerintahan tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan sosial. Negara hukum dan hukum administrasi negara. Penjawatan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kemesraan, jaminan undang-undang, dan terhadap hak-hak individu adalah
tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara di mana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar dalam melaksanakan tindakannya. Pemerintahan tunduk pada aturan hukum dalam suatu negara. Hukum pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi administratio, yang berarti besturing atau pemerintahan dalam KBBI. Administrasi diartikan sebagai pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan kebijakan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Dalam kepustakaan, istilah pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Berbeda dengan hukum perdata dan hukum pidana, hukum administrasi negara tidak dapat dikodifikasi. Dengan kata lain, sebagai atau sebagian besar tidak dapat dikumpulkan dalam satu kitab undang-undang umum. Keanekaragaman dan perkembangan yang pesat dari hukum administrasi ini membuat kodifikasi umum tidak memungkinkan. Hukum administrasi negara heterogen bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPK, dan Undang-Undang adalah hukum yang mengatur seluruh beluk organisasi dan berfungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara. Terdapat perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang dapat dicatat dengan cara yang berbeda. Hal ini berjalan seiring dengan perkembangan teori. Kita cukup dengan penutupan kembali cara pandang Oppenheim. Ia menggunakan perumpamaan mengenai negara dalam keadaan diam, negara dalam keadaan bergerak. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum tata negara dibentuk melalui peraturan hukum mana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan. Hukum administrasi negara berkenaan dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum administrasi negara membuat peraturan hukum mengikat organ-organ dan kapan organ-organ ini menggunakan wewenangnya. Hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu mengatur negara dengan diam karena hanya mengatur lembaga. Hukum administrasi negara atau biasa disingkat HAN adalah hukum yang mengatur dan mengikat aparatur negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baik hukum administrasi negara maupun hukum tata negara sama-sama menjadikan negara sebagai objek kajian. Hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara menentukan lembaga negara dan wewenangnya, baik vertikal maupun horizontal. Hukum administrasi negara mengatur menggunakan operasional, wewenang dan lembaga negara yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.